welcome back with me in my podcast. Welcome to Teri Diary. Kamu juga bisa kirim cerita kamu ke Teri Diary lewat email rintikseduhid@gmail.com. Malam sana, malam. Sebelumnya izin memberitahu kalau umur saya 26 tahun. 6 tahun lalu saya kenalan dengan salah satu penyiar radio lewat saluran radio pribadinya. Singkat cerita kami dekat, kami intens berkomunikasi, cuma memang kami gak pernah ketemu karena kebetulan waktu itu saya kuliah di Singapura, sedangkan dia melanjutkan studinya di Indonesia. Di tahun pertama kami intens, saya langsung mengungkapkan isi hati saya, tapi dia pikir saya cuma bercanda. Saya masih berusaha untuk meyakinkan, meskipun saya rasa 1 tahun sebetulnya cukup lama. Lanjut tahun kedua, saya masih meyakinkan dia dan kebetulan memang di tahun kedua kami dekat itu adalah tahun dimana saya bisa pulang pergi cukup sering ke Indonesia. Saya sudah yakin sama dia, jadi saya berusaha ingin menemui dia. Saya berkali-kali meminta alamat dia, cuma dia menolak untuk memberitahu. Terus saya buat buku untuk kado ulang tahun dia. Saya bilang saya butuh alamat dia untuk kirim buku saya. Dia bilang gak perlu repot-repot. Cuma kan memang isi kepala saya sedari 2 tahun lalu selalu dia. Jadi sejujurnya hal merepotkan apapun, asalkan itu dia, saya gak masalah. Setelah nego, akhirnya dia kasih alamatnya. Dia bilang itu alamat universitasnya. Sejujurnya cukup tersinggung karena kenapa alamatnya harus alamat universitasnya. Setelah beberapa minggu saya kirim, ternyata bukunya tidak sampai ke dia. Dia bilang pihak kampus tidak ada yang menerima paket apapun. Dari situ saya sudah cukup kecewa karena jujur saya membuat buku untuk dia di tengah saya mengerjakan tugas akhir saya. Coba saja kalau dari awal alamat rumah. Lanjut tahun ketiga, saya bertanya perasaan dia kepada saya. Dia bilang masih belum 100%. Dari situ saya menyerah. 3 tahun sudah cukup membuat saya lelah. Akhirnya saya mendekati wanita lain dengan perasaan yang sebetulnya masih cukup sakit hati karena merasa 3 tahun saya dipermainkan. Dia ingin kepastian dan sejujurnya dari tahun pertama pun saya sudah ingin memastikan, cuma dia meragukan. Ingin ketemu tapi dia sendiri yang tidak mau memberi alamat. Setiap saya menawarkan bantuan dia tidak mau menerima. Saya bilang saya bisa dia andalkan tapi bahkan saya tidak pernah dia libatkan. 1 tahun setelah saya menyerah, saya memutuskan untuk menjalin hubungan dengan wanita lain. Tapi salah saya tetap berkomunikasi dengan dia meskipun memang sedikit membatasi. Berbulan-bulan menjalani hubungan sampai akhirnya saya melamar wanita ini. Beberapa hari setelah acara lamaran, si dia tiba-tiba menanyakan perihal perasaan saya. Dia memberitahu bahwa perasaan dia ternyata sudah semakin besar kepada saya. Saya yang ternyata masih memiliki perasaan sebesar itu kepada dia, akhirnya cuma berani bilang, saya udah ada yang lain, tanpa bilang saya udah lamaran dan 6 bulan lagi menikah. Dari saya lamaran, saya udah tidak lagi berkomunikasi dengan dia. Tapi setelah saya menikah, sepertinya kabar pernikahan saya sampai kepada dia. Tiba-tiba akunnya hilang, San. Tiba-tiba tidak ada satupun sosial media dia yang bisa saya hubungi karena dia menutup semua akunnya. Saya cukup merasa bersalah atau mungkin sangat merasa bersalah, entah karena apa. Mungkin salah satunya karena dia tahu bukan dari saya, atau mungkin karena proses move on saya terlalu cepat buat dia. Banyak kata yang ingin saya ucapkan kepadanya, tapi itu sekarang hanya bisa mati di pikiran saya sendiri. San, dia adalah penggemar podcastmu. Saya harap jika cerita ini kamu bacakan, ini akan sampai ke telinga dia. Dan kalau ternyata sampai, saya titip permintaan maaf saya buat dia. Hidup dengan baik di belahan dunia manapun agar saya pun bisa hidup dengan baik di sini. Saya mendoakan untuknya mendapatkan hal-hal yang terbaik di dunia ini. Wah, berat nih sahabat. Bentar dulu. Ini kayaknya yang ngirim bukan Teri. Ya, dari yang aku tangkap nih kayaknya si emasnya nih bukan pasukan Teri nih.
Tapi yang dia omongin itu pasukan teri. Jadi kayak dia nggak tahu harus pakai cara apa lagi. Akhirnya dia mengirim cerita ini dengan harapan si teri yang diceritakan bisa mendengar. Oke. Speechless. Ini jujur ini agak sulit untuk dipahami karena keadaannya si cowok udah menikah, tapi dia masih kepikiran. Seperti masih ada yang mengganjal di dalam pikirannya ketika si cewek yang pernah dia suka tiba-tiba menghilang dari jangkauannya. Secara logika harusnya si cowok udah gak boleh keganggu. Iya gak sih? Ini di kolom komentar kan bebas ya untuk kasih opini masing-masing. Tapi sejauh pemahamanku, dalam logika yang bisa aku terima, harusnya si mas ini udah gak perlu keganggu lagi. Apalagi sampai berusaha mencari sesuatu yang gak perlu dicari lagi. Karena dia sudah menikah, dia sudah bersama dengan pasangannya. Harusnya kan semuanya udah jelas ya. Kayak butuh closure apa lagi sih? But it's okay, gak apa-apa. Aku akan coba untuk mengesampingkan logikaku. Aku akan coba memposisikan diriku menjadi si mas pengirim cerita, menjadi seseorang yang masih kepikiran sama sesuatu yang sebenarnya udah selesai, atau sama sesuatu yang jauh di lubuk hati kita yang paling dalam terasa seperti belum benar-benar selesai. Gak tahu ya, ada gak dari kalian yang pernah gitu juga? Kalian jalanin hidup gitu setelah berpisah dengan seseorang yang emang gak bisa dipungkiri adalah seseorang yang kita kira akan menjadi satu-satunya. Tapi ternyata jalan hidup membuat kita sadar bahwa dia hanyalah orang lain yang harus kita lepaskan. Dan ya udah, kita akhirnya melepaskan dia. Kita lanjutin hidup kita dengan baik, dengan sangat baik, sampai kemudian kita ketemu sama orang baru, sama orang yang membuat kita berani untuk mulai lagi. Tapi setelah dijalanin, entah gimana, kita merasa kayak ada yang salah. Kita kembali bertanya kayak, ini aku bener gak ya? Udah siap jalanin sama orang baru, kok rasanya kayak salah ya? Kok aku jadi kayak lagi mengingkari sesuatu ya? Paham kan maksud aku? Kita kayak lagi bohong sama diri kita sendiri. Padahal gak ada janji yang harus ditepatin, dan gak ada ikatan apa-apa pula. Ini terjadi karena kita gak menerima perpisahan yang nyata. Itu kenapa kita merasa bahwa ada yang belum selesai, ada yang belum tuntas, ada yang perlu diberesin. Meski kalau ditanya apa yang harus diselesain pun, kita juga gak punya jawabannya. Apa mungkin kita cuma lagi cari cara untuk bisa kembali berurusan sama dia? Emang lebih mudah urusan menjauh daripada melupakan ya. Tapi kalau gini terus gak ada ujungnya loh. Mau sampai kapan terus mengharapkan, padahal udah sejelas itu gak ada lagi kesempatan. Udah kali ya, mari kita buat penutup untuk cerita yang gak pernah dimulai itu, supaya kita bisa berkemas dan pulang ke tempat yang memang tepat buat kita.